Halo guys, ketemu lagi bersama saya Koko Bongko dari HJM Speed Shop. Ada yang komen guys di video saya tentang remap kemarin. Ada yang bilang motor saya setelah di remap jebol terus. Untuk yang follower ini tidak tahu dia remap di mana dan tidak tahu motornya jebol karena apa. Saya tanya spek mesinnya dan remap di mana, tidak dijawab. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Apa sih itu remap? Banyak yang belum paham, dikira remap itu adalah bikin motor jadi kencang. Jadi konsep remap itu tidak begitu ya. Remap itu adalah kita menulis ulang isi perintah kerja yang ada di ECU, ECU atau ECM di istilah Honda. ECU itu Electronic Control Unit dan ECM itu Electronic Control Module. Itu hanya bahasa antara Yamaha dan Honda aja. Sebenarnya barangnya sama, intinya kalau zaman dulu di motor karburator dibilang CDI ya. Nah, itu kan sudah seperti komputer, komputerisasi, dan perintah kerja di dalamnya itu yang kita ubah supaya performa motornya bisa meningkat. Jadi remap itu adalah menulis ulang perintah kerja yang ada di dalam ECU. Jadi, apakah remap membuat motor kita menjadi kencang? Bisa motor menjadi lebih kencang, tenaga lebih bagus, kalau penulisan perintahnya benar. Jadi, remap itu bisa bagus, bisa tidak. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, remap itu tidak 100% selalu bisa bagus, tetapi kebanyakan bagus karena orang yang melakukan remap rata-rata orang yang berpengalaman. Jadi, di sini perlu dipahami dulu, remap itu adalah menulis ulang perintah kerja kepada ECU. Nah, bagaimana cara kerja remap ini atau cara kerja ECU? Jadi, proses remap ini kita lakukan seperti contohnya itu begini loh. Anda punya PlayStation, contoh PlayStation 5 umpamanya. Anda main game MotoGP. Game yang Anda mainkan game MotoGP tahun 2023. Nah, game tahun 2023 ini istilahnya itu mungkin grafiknya lebih kurang, terus gamenya masih lebih lelet dengan tampilan yang tidak sebagus yang tahun 2025 saat ini. Lalu Anda menghapus game tahun 2023-nya dan Anda mengganti dengan game MotoGP tahun 2025 dengan grafik lebih bagus, performa lebih bagus, dengan game yang lebih menarik. Kurang lebih seperti itu. Jadi remap ini adalah proses kita mengganti gamenya itu. ECU ini adalah modul PlayStation-nya itu. Dan hasil yang kita dapat, kecepatan atau tenaga motor kita itu sama dengan layar yang kita lihat di TV. Dengan kualitas lebih bagus, karena game tahun lebih baru dengan kualitas lebih bagus gitu. Nah, jadi kita meremap, kalau hasil remapan kita bagus, hasil performa motor kita jadi lebih bagus. Tapi kalau remapan kita kurang bagus, hasilnya performa motor bisa menurun atau bahkan bisa merusak motor. Nah, sampai di sini bisa dipahami apa itu remap. Jadi remap itu adalah membuat mapping baru tentang pengapian dan bahan bakar di motor kita. Jadi ECU itu memberikan perintah kepada motor berapa bahan bakar yang harus diberikan, berapa derajat pengapian yang harus diberikan. Nah, kita membuat mapping baru yang berbeda dengan bawaan pabrik. Tujuannya supaya performa motor kita lebih bagus. Ini contoh di bawah ini ya, kita bisa lihat kurang lebih grafiknya seperti ini. Jadi mapping di ECU itu sifatnya sudah seperti 3 dimensi. Itu perbandingan antara RPM, debit bahan bakar, dan derajat api pembakaran. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, dari situ apa itu mapping sudah bisa dipahami. Lalu kadang orang setelah remap, kenapa motor saya jebol? Itu kembali kepada spek mesin Anda. Motornya dibikin di spek apa? Kondisi buatannya, kondisi rombaan modifikasinya seperti apa? Apakah semua sudah safety dan sudah sesuai nilai toleransi?
Karena di saat Anda membore up motor Anda, mengganti head Anda dengan klep gede, mengganti indokan as racing, menggunakan per klep racing, di situ semuanya harus dikalkulasi ulang, termasuk jarak toleransi, jarak aman, dan lain sebagainya. Nah, apakah semua itu sudah dilakukan dengan benar? Terkadang begini, ada motor dengan ECU standar, dia melakukan bore up, ganti klep gede, dan lain-lain. Karena RPM maksimum daripada ECU bawaan pabrik standar itu adalah 9.500 RPM, di RPM segitu, motornya masih aman, karena masih masuk dalam batas toleransi partnya. Tetapi di saat kita merimap dan membuat limit yang lebih besar pada ECU kita untuk motor kita, sehingga mesin itu di putaran 10.000 ke atas, terjadilah kendala. Karena apa? Bisa jadi karena material bahan yang dipakai kurang bagus, bisa jadi juga karena toleransi atau jarak amannya kurang, karena perhitungan mekanik sebelumnya itu takaran untuk pakai ECU standar, sementara ECU standarnya di remap. Nah, maka sebelum melakukan remap, perlu konsultasi yang jelas dulu dengan si mekanik yang melakukan remapnya, supaya jelas dulu spek mesinnya seperti apa, baru dilakukan remap, dan mappingnya disesuaikan dengan kondisi mesinnya. Nah, penjelasan sampai di sini bisa dipahami? Kira-kira apa itu remap sudah bisa jelas ya. Jadi hanya mengandalkan remap, motor memang bisa lebih kencang dan lebih bertenaga, itu dengan catatan kalau mappingnya benar. Nah, untuk di HJM Speed Shop kita punya alat remap untuk motor Honda di bawah 150 cc, hanya Beat sampai dengan Vario, PCX dan EDV 150 cc saat ini bisa kita remap, termasuk Scoopy dan lain-lain, Genio yang 110 cc atau 115 cc. Nah, kita punya mapping yang sudah ready, yang sudah teruji, ada stoknya. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan Anda, kondisi mesin seperti apa, akan kita beri mapping sesuai dengan mesinnya. Jadi jangan takut untuk remap di kita, bisa digaransi aman. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, salam otomotif.